Hai, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Amin. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya di channel aku. Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih udah mau klik video aku dan mau nontonin video aku. Nah, kali ini aku mau share lagi kegiatan aku. Jadi ini malam hari teman-teman. Dan ini suamiku tuh pulang kerja langsung bikin nasi kuning. Nah, untuk lauknya ini aku bikin, bukan aku ya, suami aku goreng udang ditepungin. Terus ini ada sarden, terus ini ada salad. Nah, suami aku tuh suka banget kepala atau kulit udangnya itu tuh digoreng crispy gitu loh teman-teman. Nah, aku tuh ngebayangin mungkin yang namanya walang goreng itu tuh kayak gitu kali ya, rasanya kayak kepala udang. Iya nggak sih? Yang udah pernah makan walang boleh dong komen walang atau belalang ya. Lanjut, ini kegiatan esok harinya. Jadi semalam itu setelah suami aku masak, kan pabalatak banget ya di sini. Aku langsung cuci piring. Dan ini pagi harinya karena udah tiris, jadi aku masukin ke lemari. Sekaligus aku juga mau siapin bekal untuk anak aku ke sekolah. Ini mumpung ada roti. Biasanya sih aku suka beli aja ya kalau bekal, karena yang penting kan anak udah sarapan dari rumah ya. Kalau anak udah sarapan dari rumah sih paling dibekelin ciki aja juga dia ini sih kenyang gitu ya. Tapi biasanya sih aku jarang sih bawain ciki, karena memang di deket rumah aku itu ada yang jualan jajanan kayak bolu kukus, lemper, terus gorengan-gorengan, terus ada nasi kuning juga gitu kan. Makanya aku lebih milih untuk beli aja sih karena lebih praktis. Nah, karena ini masih pagi, jadi ini masih ada waktu ya untuk aku siapin bekalnya Ahira. Dan kebetulan bahan-bahan yang aku perlukan juga ada semua. Jadi mari kita semangat bikin bekal. Nah, ini untuk bahan-bahannya ada pisang, ada selai coklat, keju, dan rotinya. Oke, langsung aja nih kita buka pisangnya. Ini harusnya kalau pengen lebih manis sih harusnya pakai pisang raja gitu ya. Atau pisang tanduk mungkin kan manis juga ya. Nah, ini tuh aku adanya pisang ini, ya udah nggak apa-apa deh. Terus lanjut, ini untuk rotinya kita kasih pisang yang udah kita alusin tadi. Terus yang sebelahnya ini aku kasih coklat ya, selai coklat. Nah, kemarin tuh sebenarnya aku pengennya yang selai coklat merek Ceres karena itu lebih enak menurutku. Cuma kemarin itu di Indomart nggak ada, habis, jadi aku pakai yang ini aja. Ini baru percobaan sih, tapi menurut aku rasanya masih kurang ya. Terus kalau udah seperti ini tinggal dipotong-potong. Terus ini ada telur juga, terus ditambahin sama susu full cream, kita kocok seperti ini. Dan rotinya tinggal digoreng. Ini aku pakai margarin ya gorengnya. Udah deh seperti ini, gampang ya. Nah, menurut aku ini rasanya kurang manis karena memang pisangnya itu kan rada asem gitu ya. Terus pokoknya pulen gitu kan pisangnya. Jadi cocoknya memang pakai pisang raja gitu sih teman-teman. Nah, ini udah mateng. Terus untuk temennya ini aku pakein popcorn, temen bekalnya maksudnya. Nah, ini kita masukin aja. Pokoknya kita bikin bekal tuh yang gampang-gampang aja ya. Karena yang penting anak itu udah sarapan dari rumah sih. Jadi kalau misalnya kita bekelin apa aja itu tuh enak gitu, nggak harus bawain nasi. Nah, udah. Terus ini aku tambahin, ini rotinya aku bawain 3 aja cukup. Kalau udah seperti ini tinggal ditutup. Jadi hari ini rencananya aku mau ke sekolahnya Aira karena memang hari ini lagi ada pembagian psikotes, hasil psikotes gitu ya. Nah, hasil psikotes ini menentukan dia itu udah mampu apa belum untuk masuk ke SD gitu. Sebenarnya kemarin itu aku deg-degan banget karena memang Aira ini kan usianya masih 5 tahun lebih ya. Nah, nanti bulan Juni itu Aira baru 6 tahun gitu. Nah, kalau masuk negeri kan itu kan nggak bisa ya, harus ke swasta. Makanya harus lihat dari hasil psikotesnya dulu. Nah, hari ini kita mau lihat hasil psikotesnya tuh kayak apa. Dan semoga sih bisa ya untuk mengikuti SD nanti.
Oke, kita lanjut ke videonya. Ini suami aku lagi nungguin Aira karena Aira nanti berangkat sama pipihnya. Terus nanti kita ketemu di sekolahnya Aira jam setengah 10 gitu ya. Karena nanti rencananya untuk pembagian hasil psikotesnya aku sama suami yang datang dua-duanya gitu. Biar kita tuh tahu perkembangan Aira itu bagaimana. Karena di TK-nya Aira itu memang ada tes psikotes berkala gitu loh teman-teman. Nah, itu salah satu kelebihan dari TK-nya Aira sih. Jadi kita bisa tahu anak kita tuh seperti apa sih gitu kondisinya. Ya pokoknya seperti itulah. Ini salah satu fasilitas dari TK-nya Aira. Nah, ini aku dandanin Aira dulu. Ini sebenarnya aku lagi gugup-gugup sih, cepet-cepetan soalnya suami aku udah buru-buru banget mau berangkat kerja juga. Nah, ini anaknya udah selesai aku dandanin, terus ini aku pakein juga tasnya ya. Jadi dia langsung berangkat sama pipinya. Nanti aku ke sekolah sama Ade Arai. Tadinya aku mau santai-santai dulu, taunya ini Ade Arainya langsung bangun, udah kebangun gitu. Jadi langsung aja ini aku mandiin. Dan dia tuh pengen pakai batik, katanya biar sama kayak pipi. Karena dia tuh suka banget kalau pakai batik tuh, bilangnya pengen ke kantor pipi mau jadi pak polisi katanya. Nah udah, dia udah ganteng, lanjut aku yang gantian mandi. Terus ini kita udah sampai ke sekolah dan ini hasil psikotesnya ya. Tapi kita kan belum tahu, belum dijelasin hasilnya seperti apa. Nah ini ada sertifikatnya juga. Ya seperti ini teman-teman hasilnya. Alhamdulillah, kalau untuk hasilnya sendiri sih ternyata dia udah mampu ya untuk masuk ke SD. Karena kalau misal ternyata hasilnya itu Aira belum siap untuk masuk ke SD, akunya yang pusing. Karena aku udah daftarin dia SD dan udah bayar lunas ya untuk masuk SD-nya. Jadi ya aku berharap memang harus lolos gitu. Tapi alhamdulillah ternyata anaknya tuh bener-bener ada kemajuan pesat teman-teman. Jadi tadi itu kan suami aku tuh lagi ini ya, membandingkan antara psikotes yang tahun lalu sama tahun sekarang, dan memang kemajuannya Aira tuh pesat banget. Dan untuk hasil perkembangannya juga baik gitu ya, dari mulai sikapnya, pokoknya emosionalnya juga semuanya tuh udah baik lah gitu. Alhamdulillah banget. Jadi dia udah dinyatakan mampu untuk ikut ke SD. Nah ini kita masuk ya ke sekolahnya Aira, bukan, ke kelasnya Aira. Jadi dia tuh lagi pelajaran dan lagi bikin tank katanya. Nah ini kondisi kelasnya Aira, seru ya anak TK seperti ini ya. Jadi teman-teman, memang kalau misalnya mau masuk SD dan umurnya masih belum 7 tahun, memang harus ada lampiran hasil psikotes juga ya. Mungkin di daerah kalian juga sama kan seperti itu. Kalau ada yang tanya kenapa Aira buru-buru dimasukin ke SD, sebenarnya sih nggak buru-buru banget ya, karena Aira juga udah TK-nya selama 2 tahun dan menurut aku udah cukup. Karena memang dari zaman aku kecil juga sekolah itu umur 6 tahun cukup kok untuk masuk SD gitu. Jadi memang pertimbangannya seperti itu ya. Kalau anaknya udah mampu, udah siap ya nggak apa-apa gitu. Karena kalau misalnya kalau aku pikirannya, karena anak perempuan itu dewasanya kan juga cepet ya, makanya sayang umur aja sih kalau misalnya nunggu tahun depan gitu. Tapi ini sih menurut pandangan aku dan suami aja ya. Jadi keputusan mau masukin SD umur berapapun itu terserah dari orang tuanya dan kesiapan anaknya, seperti itu sih. Terus teman-temannya Aira juga semuanya udah tahun ini lulus TK, jadi takutnya barangkali dia tuh merasa tertinggal gitu kalau misalnya tetap di TK. Nah ini kita lanjut ya, lihat kegiatan di sekolahnya Aira. Dia tuh lagi sholat duhur berjamaah.
Jadi memang di TK-nya Aira itu ada 2 kali sholat, ada sholat duha, terus nanti ada ngajinya juga, terus nanti ada sholat zuhur. Nah itu salah satu fasilitas yang aku suka dari sekolahnya Aira. Terus kita lanjut lagi. Nah ini aku mau makan dulu ya, karena hari ini ada jadwal Aira les, jadi kita makan bakso dulu. Terima kasih udah ngikutin kegiatan aku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.